Mengapa hidup sering terasa berat? Simak jawabannya dalam video berikut ini. Sering kita mendengar ungkapan hidup kok rasane abot, urip kok rasane abot. Ya, banyak orang merasa hidup ini berat. Berat karena merasa ada tanggungan ekonomi. Ada yang karena tekanan pekerjaan, ada yang mungkin alasannya dari konflik keluarga, atau karena harapan dan kenyataan yang tak sejalan. Pada konten kali ini, monggo panjenengan semua tak ajak bersama-sama untuk kita renungkan. Benarkah yang membuat hidup kita terasa berat itu datang dari luar? Atau jangan-jangan justru beban terberat itu berasal dari dalam diri kita sendiri? Seringkali kita menyalahkan keadaan ketika kita merasakan beratnya kehidupannya, beban kehidupan. Entah itu karena merasa penghasilan kurang, atau merasa pasangan enggak pengertian, atau masa lalu yang menyakitkan. Namun kalau kita mau merenung, beban terberat itu sejatinya adalah dari pikiran kita yang nggak pernah berhenti bekerja. Jadi dari pikiran yang tak pernah diam. Jadi kekhawatiran yang berlebihan, rasa bersalah dan kecemasan yang kita pelihara itu sendiri, itulah yang sebenarnya membuat beban kita terasa semakin berat. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah itu ya, kalau nggak salah ayat 286, Gusti Allah ngendika bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini kan jelas tur tegas ya. Yang intinya saja nih, Gusti Allah itu enggak membebani seseorang. Jadi enggak membebani kawulane kejaba apa sing sanggup. Jadi gampangannya kan cuma lek diibaratnya nek awakmu ngantuk ya turu, jika ngantuk ya tidur, jika merasa lapar ya makan, kan cuma gitu. Bukannya Gusti Allah itu menyuruh kita untuk meleo terus, jangan tidur terus, atau mangano terus, makan terus, kan enggak juga. Kalau tidurnya dah lelap toh ya terbangun sendiri. Kalau sudah makannya itu makannya sudah merasa kenyang ya semandek kok. Jangan terus diseseli terus. Nah, berarti apa? Gusti Allah itu membebani hambanya tidak sesuai dengan kesanggupannya.
kan enggak toh, wis sesuai itu. Ngantuk ya turu, dikasih tidur, dikasih lelap, terus bangun. Luwe ya mimangano, ojo kok empet, ojo kok kenyang ya sudah, sesuai porsi ini misalnya, sesuai pase, nggak dibebani harus wis parek pangan ono terus, kan nggak gitu. Itu ibaratnya gampangane gitu, perumpamaannya gitu. Tapi untuk makan kan harus golek lo ya. Iya, kita kan sudah dilengkapi dengan ikhtiar ya, alat ikhtiar kita sudah dikasih sama Allah gratis, plus yang diikhtiari rezeki ini pun sudah diberikan gratis, tinggal kita ya ikhtiar tadi menjemput. Tapi kan nggak ada perintahnya untuk ikhtiar terus ya kan, ojo nganti turu, ojo nganti mangan, kan nggak ada itu. Jadi artinya sudah beban itu nggak, Gusti Allah nggak pernah ngekei beban itu di luar kesanggupan, itu nggak ada. Jadi sesuai. Kalau kita sak madya, sak perlu nih, sak cukupe, insya Allah kita nggak akan merasakan beban hidup berat, itu nggak ada. Oleh karenanya sebenarnya hidup itu nggak terlalu berat karena sudah sesuai dengan apa yang sanggup kita jalani. Tapi mungkin kita yang terlalu keras pada diri sendiri, sehingga yang diharapkan enteng malah jadi abot, jadi berat. Dan lagi memang apa ya, yang membuat hidup kita terasa berat itu karena mau nggak mau, ngakui nggak ngakui, kita jadi memang sudah terbiasa atau yes, terjebak ya, terbawa dalam budaya yang menuntut kesempurnaan, dan itu kita mengiyakan. Jadi kita wis kebiasaan duweni budaya itu harus sukses, harus kelihatan bahagia, harus selalu kuat. Padahal semakin kita memaksakan diri, kita malah semakin jauh dari ketenangan. Nah, hal itulah yang saya katakan di atas tadi, bahwa beratnya hidup itu penyebabnya bukan dari luar, malah sebenarnya itu dari dalam diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wanti-wanti ya, sudah memperingatkan bahwa bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Jadi bukan apa itu kemuliaan dunia itu sebenarnya yang diartikan kita bisa membuat diri kita itu bahagia dan tenang, tapi sebenarnya adalah kekayaan hati atau legowo, mensyukuri, menikmati. Ya itulah yang sebenarnya itu harta yang paling berharga, yang bisa membuat kita itu merasa ringan. Ndek urip itu nggak abot. Andaikan pun kita melihat bahwa orang lain yang begini begitu, terus kita anggap mereka, kita artikan mereka itu sebagai yang bahagia dan uripe penak enteng gak abot, itu kan sawang sinawang aja ya. Cara basa Jawa niku urip kan memang sawang sinawang. Jadi aja mung ndelok sing katon. Sapa roh iku mung ketoke, kelihatannya aja, kita kan nggak roh sejatine itu. Makanya kita nggak kurang bijak kalau hanya menilai dari apa yang kita lihat, sebab urung mesti ojo-ojo orang yang kita
iri tadi atau kita bandingkan dengan diri kita tadi malah juga menyimpan luka yang kita nggak tahu. Makanya kita nggak diperbolehkan bagi bagi yang menginginkan ketenangan dan hidup iku ben enteng, kita jadi memang nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu masuk dalam kufur nikmat.